Pengertian metodologi studi Islam. Menurut bahasa, metode berasal dari bahasa Yunani yaitu metas, panjang, hodos, jalan. Jadi metode adalah suatu ilmu tentang cara-cara atau langkah-langkah yang ditempuh dalam suatu disiplin tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan menurut istilah atau terminologi, metode adalah ajaran yang bisa memberi uraian, penjelasan, dan penentuan nilai. Metode biasa digunakan dalam penyelidikan keilmuan. Secara materi, Barat sampai saat ini tidak mampu mengeluarkan sarjana-sarjana yang menguasai bidang-bidang tertentu dari ilmu Islam, seperti ahli tafsir, hadis, fikih, bahasa, sejarah, dan lain-lain. Selain itu, karya ilmiah yang dihasilkan oleh orientalis dalam bidang keislaman belum terlihat seperti dibanding karya-karya yang ditinggalkan ulama. Yang dilakukan oleh Barat atau kaum orientalis pada umumnya ialah mengumpulkan manuskrip, memberi komentar buku-buku klasik, dan menyembahkannya ke bahasa-bahasa Eropa. Karya yang pertama yang memang bermanfaat bagi orang-orang baru mengenal hadis, tapi dia bukanlah segala-galanya dalam dunia hadis. Kitab-kitab ensiklopedia hadis yang lebih lengkap telah lebih dahulu diwariskan oleh ulama-ulama hadis. Hanya saja metodenya berbeda, bahkan kekeliruan dan kelemahan-kelemahan karya orientalis itu cukup banyak dan dihimpun dalam buku Adwa ala Akhta al-Mustaqirin oleh Dr. Sa'ad al-Musrafi. Sebagian besar karya-karya orientalis diwarnai oleh sikap-sikap seperti memutarbalikkan fakta, memalsukan sejarah, menyalahpahami teks, serta menyusupkan kebohongan dan fitnah. Tetapi secara umum karya-karya sebagian orientalis yang jujur kita hargai dan bermanfaat bagi sebagian peneliti, khususnya pemula. Tetapi porsinya harus dilihat secara objektif tanpa dilebih-lebihkan, sebab semua itu tidak artinya bila dibandingkan dengan karya ulama-ulama yang klasik ataupun yang modern. Jadi perbedaan Barat dengan Islam adalah jika Islam Barat miskin materi tetapi kaya dalam metodologi. Tetapi Islam di dunia Arab kaya dengan materi tetapi lemah di bidang metodologi. Pendekatan teologis normatif adalah upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empirik dari suatu keagamaan dianggap sebagai yang paling benar dibandingkan dengan yang lainnya. Pendekatan antropologis adalah salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat wujud praktek keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut. Berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan komputer, ilmu ini digunakan sebagai salah satu metode dalam rangka memahami dan mengkaji agama. Pendekatan historis merupakan penelaahan serta sumber-sumber lain yang berisi informasi mengenai masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis. Maka dapat dikatakan bahwa pendekatan historis dalam kajian Islam adalah usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam tentang seluk-beluk Islam. Pendekatan psikologi adalah cara pandang psikologi terhadap berbagai fenomena dan dimensi-dimensi tingkah laku baik dilihat secara individual, sosial, dan spiritual maupun tahapan perkembangan usia dalam memahami agama. Metode studi Al-Quran yaitu ilmu pengetahuan untuk memahami dan menafsirkan yang bersangkutan dengan Al-Quran dan isinya, berfungsi sebagai mubayyin pemberi kejelasan, kemudian menjelaskan tentang arti kandungan Al-Quran. Kemudian metode-metode tafsir yang dilakukan. Yang pertama, metode tahlili. Metode ini adalah metode yang paling tua dan sering digunakan. Adalah metode yang mufasirnya berusaha menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Quran dari berbagai seginya dan memperhatikan runtutan ayat Al-Quran sebagaimana tercantum dalam Al-Quran. Kemudian metode ijmali atau global. Metode ini adalah berusaha menafsirkan Al-Quran secara singkat dan global dan menjelaskan makna yang dimaksud setiap kalimat dengan bahasa yang ringkas sehingga mudah dipahami. Kemudian metode muqorrin. Tafsir ini menggunakan metode perbandingan antara ayat dengan ayat atau ayat dengan hadis atau antara pendapat-pendapat ulama para tafsir dengan menonjolkan perbedaan tertentu dari objek yang dibandingkan itu. Kemudian yang terakhir, metode maudu'i atau tematik. Tafsir berdasarkan tema, yaitu memilih satu tema dalam Al-Quran untuk kemudian menghimpun seluruh ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tema tersebut, baru kemudian ditafsirkan untuk menjelaskan makna tema tersebut. Kaidah yang digunakan dalam penelitian hadis sebenarnya sudah ada sejak lahirnya hadis itu sendiri. Hal itu terbukti dengan adanya upaya selektivitas para sahabat atas informasi-informasi
tentang hadis yang tidak didapat langsung dari Nabi, yaitu dengan mengecek ulang informasi-informasi langsung kepada Nabi. Dan berikutnya diperjelas oleh para ulama seperti Imam Syafi'i, Bukhari, Imam Muslim, dan lain-lain. Abu Amr Utsman bin Abdul Ar-Rahman bin Shaleh al-Syahrazuri merupakan salah satu ulama yang berhasil menyusun rumusan kaidah kesohihan hadis. Menurutnya, bisa dikatakan hadis sahih jika hadis tersebut tersambung sanadnya kepada Nabi, diriwayatkan oleh periwayat yang adil dan dobit sampai sanad. Di dalam itu tidak terdapat kejanggalan atau syadz dan cacat atau ilat dengan mengacu pada unsur-unsur kaidah kesohihan hadis tersebut. Maka ulama menilai bahwa hadis yang memenuhi semua unsur itu dinyatakan sebagai hadis sahih, yaitu sahih sanad dan sahih matannya. Dalam hubungan dengan penelitian sanad, maka unsur-unsur kaidah kesohihan yang berlaku untuk sanad dijadikan sebagai acuan. Dan penelitian terhadap aspek matan hadis sendiri pun mengacu kepada kaidah kesohihan matan hadis ini sebagai tolak ukur, yakni terhindar dari syadz dan illah atau kecacatan. Pada dasarnya, hadis memiliki fungsi utama sebagai menegaskan, memperjelas, dan menguatkan hukum-hukum dan hal lain yang ada di dalam Al-Quran.